Selamat datang lagi di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Nah, di video kali ini kita akan kembali atau masih akan belajar menulis aksara Bali. Nah, di video sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana cara menulis aksara Urastra. Kemudian yang kedua kita sudah belajar penganggis suara. Kemudian yang ketiga kita juga sudah belajar gantungan dan gempelan dari aksara Urastra. Kemudian yang terakhir adalah angka Bali. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan keempat tersebut. Jadi kita akan mengkombinasikan. Di video sekarang ini adalah kita akan banyak sekali contohnya. Kita akan belajar penerapannya. Bagaimana sih kalau ditambahkan misalnya aksara Urastra, ditambahkan dengan gantungan, ditambahkan dengan penganggis suara dan juga misalnya ada angka. Nah, langsung saja kita mulai video kali ini dengan contoh yang pertama, yaitu penggunaan aksara Urastra saja. Nah, seperti ada kata, ini akan saya bagi jadi 4, jadi nanti masing-masing akan ada contohnya. Nah, untuk yang bagian pertama, yang ini, di sini kita akan menggunakan aksara Urastra saja. Saya singkat AW. Misalnya ada kata bape. Saya buat di bawahnya bape. Nah, jadi di sini kita fokus menggunakan aksara Urastra saja. Nah, masih ingat apa itu aksara Urastra? Aksara Urastra adalah aksara yang biasa digunakan untuk menulis bahasa atau kata yang berasal dari bahasa Bali lumrah. Nah, seperti ini ada 18 aksara, yaitu H sampai dengan nya. Seperti contoh ini, kata bape. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara ba. Ini saya buat ulang dulu biar bagus. Di sini saya buat di bawahnya. Misalnya ada kata bape. Nah, yang pertama dulu dibuat adalah aksara ba. Nah, aksara ba masih ingat? Nah, bentuknya seperti ini. Ini sudah bunyinya ba. Ini bunyinya ba. Kemudian yang kedua, aksara pa. Nah, ini sudah menjadi bapa, tapi dibacanya tetap bape ya. Kalau A di belakang, yang ini dibaca selalu untuk bahasa Bali ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang nomor 2, misalnya ada kata mate. Nah, tulisannya mata, tapi dibaca tetap mate. Ya, ini dibacanya A yang ini. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara ma. Nah, ini sudah bunyinya ma. Kemudian kita buat aksara ta. Nah, ini sudah selesai. Nah, biasanya ta-nya itu lebih banyak makan tempat. Nah, lebih dari satu kotak. Ini sudah bunyinya mate. Nah, sekarang yang bagian kedua kita akan tambah yang di sini aksara Urastra saja, kita tambah menggunakan gantungan atau gempelan. Masih ingat gantungan gempelan aksara Urastra itu? Gantungannya ada 16, gempelannya ada 2, yaitu gempelan se dan pe. Sisanya adalah namanya gantungan. Oke, berarti di sini kita tambahkan gantungan dan gempelan. Misalnya contoh yang pertama, ada kata nangka, dibaca nangke ya. Nangke. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara ne. Kita buat di sini. Nah, di sini saya kecilkan lagi sedikit biar muat. Tapi kalau nanti kalian buat harus sesuai ukurannya ya. Nang
Nah, ini nga. Kemudian ini kan nga. Biar hilang A-nya, kita kasih gantungan K. Gantungan K seperti aksara na. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini penggunaan gantungan. Dah. Nah, kita lanjut ke bagian ketiga. Nih satu aja pasti paham. Ini kita misalnya tambahkan dari aksara reastre, kita tambahkan gantungan atau gempelan, kemudian kita tambahkan lagi di sini penganggis suara. Penganggis suara. Nah, penganggis suara kan masih ingat ada 5, yaitu I, U, E, O, E. Nah, dari I-nya itu namanya ulu, U-nya suku, E-nya taleng, O-nya taleng tedong, dan E-nya itu pepet. Nah, misalnya ada kata, contohnya langsung ke contoh. Ada kata sampi. Nah, di sini menggunakan gempelan dan juga penganggis suara. Penganggis suaranya I. Yang pertama kita buat adalah aksara sa. Ini saya buat ukurannya lebih kecil dari kotaknya karena biar muat. Sa. Kemudian ini sudah sa. Sekarang kita buat aksara ma. Nah, ini bacanya kan sama. Bukan sam, tapi sama. Nah, untuk menghilangkan ini MA, untuk menghilangkan A-nya ini, kita kasih gempelan. Karena sa dan pa itu namanya gempelan. Kasih gempelan pe. Gempelan pe masih ingat? Nah, seperti ini. Jadi ini udah berubah. Udah hilang A-nya di ma ini. Nah, jadi sampah. Biar mau bersuara I, kita kasih penganggis suara. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Biar semakin paham. Misalnya ada kata papan tulis. Ini 2 kata. Papan tulis. Yang pertama dibuat adalah aksara pa. Kemudian ini sudah pa. Bacaannya pa. Kemudian pa lagi. Nah, papa, baru papa ini. Sementara yang dibuat papan. Nah, buat lagi aksara na di sampingnya. Papana. Nah, ini papana. Kita akan menghilangkan A-nya ini. Gunakan aksara selanjutnya yaitu ta. Ini akan menjadi gantungan. Di sini dia. Nah, papan ta ini berubah jadi papan ta. Di sini kan disuruh tu, papan tu. Nah, cara mengubah A-nya ini kita tambahkan penganggis suara suku. Nah, ini berubah lagi menjadi tu. Selanjutnya kita buat listnya. Dibuat aksara la. Nah, papan tula jadinya. Ini papan tula. Ini biar mau bersuara I, kita kasih penganggis suara I atau ulu. Nah, ini berubah lagi jadi I. Selanjutnya yang paling akhir kita buat sa. Nah, biar hilang A-nya ini kan papan tulisa jadinya. Ini sa. Biar hilang A yang terakhir karena nggak ada lagi huruf atau aksara. Di sini yang terakhir menggunakan adag-adag. Nah, itu sudah kita buat contoh yang ketiga. Sekarang kita tambahkan lagi. Misalnya ada angka. Nah, kita tambah angka lagi. Biar komplit. Nah, misalnya ada contohnya. Misalnya Juni 2020. Nah, sebagai contoh. Juni 2020. Nah, angkanya kan di sini 2020. Nah, yang pertama dibuat adalah ju. Dibuat aksara ja. Nah, ini kan bacanya ja. Biar mau bersuara u, nah ininya kasih
penganggit suara suku biar bersuara U. Ini berubah lagi menjadi ju. Selanjutnya ni. Buat aksara na, ini kan juna jadinya. Ini kita kasih penganggit suara i. Nah, berubah lagi jadi juni. Nah, sekarang masuk ke angkanya. Nah, biar nggak sama, nanti angka 2 itu kan kayak gini bentuknya. Ada aksara yang sama dengan ini, yaitu aksara le, lenge. Nah, angka itu pasti diawali dengan cari siki atau koma untuk menandakan bahwa itu angka. Di sini, nah cari siki Juni baru 2020. Nah, ini buat angkanya 2020. Nah, ini kasih koma atau titik di belakangnya. Nah, itu sudah selesai. Jadi kita akan kombinasikan di sini. Yang pertama misalnya aksara Hurastra saja di sini. Saya ganti dulu warnanya biar bagus. Nah, biar kelihatan maksudnya. Nah, di sini kita belajar aksara Hurastra contohnya. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita tambahkan gempelan contohnya ada di sini. Nah, kemudian kita tambah lagi penganggit suara. Nah, seperti itulah prosesnya. Jadi di channel ini sudah saya buatkan dari yang paling mudah cara belajar menulis aksara Bali. Jadi kalau kalian nemu video ini di tengah-tengah, sebaiknya kalian cek dulu playlistnya. Mulai dari awal sampai ke video ini. Jadi berurutan. Nanti biar nggak bingung. Loh, ini maksudnya gimana sih gitu. Nah, biar nggak bingung. Seperti itu. Jadi klik dulu playlistnya. Nah, semakin sering kalian latihan, otomatis akan semakin cepat memahami bagaimana cara menulis aksara Bali. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Di video selanjutnya akan saya berikan lagi yaitu mungkin tentang aksara swalilite atau aksara suara. Bisa juga penganggit tenganan dan lain sebagainya itu. Jadi jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe untuk penyemangat saya dalam mengupload video-video baru lainnya. Nah, jika kalian suka videonya silahkan tombol like-nya ditekan. Kalau nggak suka silahkan komen di mananya nggak suka atau mau ngasih kritik dan saran silahkan. Kalau ada yang belum ngerti silahkan komen. Dan juga jika video ini dirasa bermanfaat untuk orang lain silahkan kalian share. Nah, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.